Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata segala sesuatu itu ada waktunya. Dan inilah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita beribadah. Inilah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memuji dan menyanyikan Dia. Itu sebabnya biarlah dalam waktu ini saya mengajak saudara untuk dengan segenap hati, mari saudara kita akan memuji Dia, menyembah Dia, dan tinggikan Dia. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami ada, kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh lalui waktu demi waktu. Hari ini kami boleh kasih kembali kesempatan oleh Tuhan untuk kami ada di bawah kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu, Bapa. Mari Kau pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Hadirlah bersama kami Tuhan, urapi kami dimanapun juga kami mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya di sana hadirat Tuhan bekerja, menjamah kami, membaharui kami sekalian. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Engkau hadir, memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang akan memimpin ibadah ini. Biarlah ada kuasa yang menyertai mereka, yaitu kuasa yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, mari siapkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya percaya kami punya Bapa yang Allah setia. yang baik. Amin. Kami punya Saudara, Tuhan yang tidak pernah mari meninggalkan katakan Bapa perbuatan Kau kami. setia. Mari belajar bersama-sama katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saudara, saya sungguh percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah mengingkari. Engkau dahsyat Yesus, Engkau Allahku, Engkau perkasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Roh Kudus, turunlah atas kami, penuhi kami, urapi kami, bawa kami masuk hadirat-Mu Bapa. Biar kami menyembah-Mu, menikmati-Mu Tuhan, menikmati indahnya dengan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu.
kasih, anugerah-Mu, biarlah hadirat-Mu ku rasakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, biar kami nikmati anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, haleluya, menikmati kasih, anugerah-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara bersyukurlah kepada Tuhan buat segala kebaikan-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan buat segala anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian kami, penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biar Engkau disenangkan, Kau disukakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu sekarang. Berbicaralah kepada kami. Nyatakanlah kehendak-Mu atas kami. Urapi hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu bagi kami. Biarlah setiap kata, setiap kalimat ada kuasa Allah yang memberkati, yang mengubahkan hidup kami, membawa kami hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami dapat menerima firman-Mu saat ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian.
Kita bersyukur kepada Tuhan buat hadiratnya yang boleh kita nikmati. Nah saudara, hari ini kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Jadi buka hatimu, siapkan hatimu untuk diisi oleh firman Tuhan. Nah malam ini saudara-saudara Petrus akan menyampaikan kebenaran firman buat kita sekalian. Ya, saya percaya apa yang akan kita terima hari ini itu akan menjadi berkat buat kita dan mengubahkan kita semua. Yaitu sebabnya siapkan hatimu dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada saudara Petrus untuk menyampaikan firman buat kita sekalian. Silakan. Kesempatan ini melalui sharing firman Tuhan, saat ini saya akan membawakan tema yaitu bijaksanalah manusia yang menghitung hari-harinya. Saya ulangi, bijaksanalah manusia yang menghitung hari-harinya. Nah, ayat firman Tuhan ini saya ambil di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulangi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tema tadi mengatakan bahwa bijaksanalah manusia yang menghitung hari-harinya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun saudara berada saat ini, yang menjadi teladan dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan seringkali Tuhan Yesus berkata atau berbicara kepada banyak orang tentang waktu. Ya, misalnya ketika dia bersama dengan Maria, ya ibunya, ketika dia berada di satu tempat atau di Kana, dan ketika itu ada pesta perkawinan, tetapi dia mengatakan kepada ibunya, waktuku belum tiba, misalnya seperti itu. Atau dia juga mengatakan, waktuku sudah hampir tiba. Atau juga sering mengatakan, maka genaplah. Nah, Kristus sendiri menghitung hari-harinya. Dia tahu kapan momennya atau waktunya, ya, apakah itu belum atau hampir atau sudah tiba atau sudah, seperti itu. Nah, demikianlah Yesus saya percaya demikianlah Yesus memiliki perencanaan yang sempurna, dan dia juga menggunakan waktunya di bumi ini untuk menggenapi satu persatu nubuatan perjanjian lama dengan sempurna. Kita belajar dari Yesus, maka kita sebagai manusia memiliki rencana. Ya, saudara, kita belajar daripada Yesus bahwa kita sebagai manusia harus memiliki rencana, bukan karena kita tidak memiliki iman. Saudara, saya ulangi, kita sebagai manusia, orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki yang namanya perencanaan atau rencana, bukan karena kita tidak memiliki iman, tetapi karena kita memiliki iman, maka kita membuat rencana. Amin. Saudara, setiap kita harus memiliki rencana, bukan karena kita tidak memiliki iman, tetapi karena kita memiliki iman, maka kita memiliki rencana. Saya kasih contoh, satu kali misalnya seorang pemuda yang begitu gagah dengan fase muda yang kuat begitu, satu kali misalnya sekali, dan ini sering kali terjadi dalam kehidupannya, misalnya dia suka mabuk-mabukan, misalnya, ya, suka mabuk-mabukan, dan apa yang dilakukannya, saudaraku, ya, dengan waktu yang begitu banyak berlalu dilaluinya, ya, setiap kali, acap kali, dan ya, yang paling sering dilakukan dalam kehidupan dia adalah mabuk-mabukan, ya. Nah, ia begitu menghabiskan waktunya, ya, dia menghabiskan waktunya dan tidak pernah merasa bahwa waktu saya sudah berlalu begitu saja. Satu kali, saudara, saya sendiri dulu juga adalah orang yang suka minum, ya, dan ketika saya dulu suka minum, ya, mabuk-mabukan seperti itu, apa yang saya alami adalah saya kadang misalnya minum dari sore dan itu kadang sampai larut malam. Nah, udah larut malam, tidur sampai larut malam, kadang bangunnya pun juga sampai jam-jam 10, jam 12 siang. Itu kan menghabiskan waktu yang sangat
tidak berfaedah, tidak ada gunanya saudara-saudara sekalian. Nah, begitupun tadi misalnya seorang pemuda ini misalnya dia menghabiskan waktunya dengan hanya bermabuk-mabukan, dengan hal-hal yang tidak benar dan tidak menyadarinya. Tetapi satu kali misalnya ketika dia sudah mengalami yang namanya hatinya mulai sakit saudara, atau dikatakan penyakit sirosis, ya, dia hatinya terkena hatinya mulai sakit ya karena terkena misalnya sirosis, maka saudara disitulah dia mulai menyadari bahwa ternyata kekuatannya saudara atau kekuatannya itu sudah hilang atau sudah pergi, tidak ada lagi, dia sudah tidak sanggup lagi. Maka saudara, saya mau katakan bahwa orang yang bijak akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, orang yang bijak akan menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Saudara, karena waktu adalah satu-satunya sumber, ya, sumber yang tidak bisa didapatkan kembali. Apa yang sudah lewat ya sudah lewat. Maka dengan itu ya kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya, ya, sehingga waktu itu benar-benar berguna, ya, ada faedahnya untuk hidup kita dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, jadi saudara begini, ada orang berkata waktu adalah uang. Saudara, memang uang itu sangat penting juga, ya, manusia kalau tidak ada uang kan susah juga seperti itu, ya. Tapi saudara, misalnya begini, jikalau ada orang yang bangkrut begitu, ya, tapi ingat bahwa sekalipun dia bangkrut, ia masih dapat memperoleh uang lagi. Tetapi waktu yang sudah hilang itu tidak akan pernah kembali lagi. Oke, mungkin saudara bisa, ya. Jadi begini, waktu yang sudah lewat itu tidak akan pernah kembali. Tapi kalau saudara mengalami kegagalan atau bangkrut, itu kan saudara masih bisa mendapatkan uang sekalipun saudara misalnya bangkrut, ya, misalnya saudara, ya. Tapi waktu yang sudah terbuang itu kan tidak pernah kembali. Nah, oleh karena itu, ya, dengan waktu yang terbuang ini kan sia-sia. Oleh karena itu mari kita pergunakan waktu yang ada sekarang ini sehingga setiap kita boleh beroleh hati yang bijaksana. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12 tadi, dikatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh atau sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, yang pastinya ketika kita diberikan hati oleh Tuhan untuk kita dapat menghitung hari-hari kita, yang pastinya kita akan beroleh yang namanya hati yang bijaksana. Amin. Nah, saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang menghitung hari-harinya, ya. Saat Yesus hadir di dunia ini dalam waktu 3,3 tahun, ya saudara, sangat singkat, waktu yang sangat singkat saudara, dia berada di dunia ini, ya, melakukan pelayanan, ya, apa yang dikerjakan saudara, ya, itu sangat singkat saudara, 33,3 tahun, ya, 33,3 tahun, ya, dan bisa menyelesaikan semua kehendak Bapa, ya, dengan sempurna saudara. Amin. Dia bisa menyelesaikan kehendak Bapa dengan sempurna. Nah, saat dia disalibkan, Yesus mengatakan sudah selesai. Wow, saudara, sungguh sangat indah, ya, kata sudah selesai atau sudah finish. Nah, itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa tidak ada guru yang terbaik dalam hidup kita, tidak ada Tuhan yang lebih baik atau yang terbaik selain Tuhan Yesus, dan itu dalam menjadi teladan kita. Kita harus menjadi belajar kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mempunyai rencana atau perencanaan dalam kehidupannya sehingga semuanya tertata dengan baik. Saudara-saudara, mari kita belajar membuat suatu rencana-rencana dalam kehidupan kita dan kita kerjakan apa yang kita rencanakan, ya saudara, ya. Nah, saudara, hal itu adalah sangat indah ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Nah, oleh karena itu Tuhan sudah merancangkan, saya percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan bahwa hidup kita, ya, hidup yang Allah berikan kepada saudara dan saya adalah hidup yang cukup untuk menggenapi semua rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara, ingat bahwa Tuhan sudah merancangkan bahwa hidup kita atau hidup yang Allah berikan kepada saudara dan saya adalah cukup untuk menggenapi
semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, karena Tuhan sudah merencanakan setiap saudara dan saya, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, seperti dikatakan di dalam Yeremia 11 ya 29 dan 11 dikatakan bahwa masa depan kita sungguh ada dan tidak akan pernah hilang, saudara. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu, karena Tuhan sudah merancangkan rancangan rencana yang indah dalam hidup kita, dan Tuhan percayakan setiap kita untuk kita bisa melewati itu. Ya, Tuhan percaya kepada setiap kita bahwa kita bisa melewati itu dengan pertolongan Tuhan. Amin. Tetapi intinya dari hal semua itu adalah mari kita mempergunakan waktu sebaik mungkin, ya, untuk kita menggenapi rancangan atau rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Allah sudah memperhitungkan seberapa waktu yang diberikan kepada kita di bumi, ya, segala ujian, cobaan, saudara, ya, yang kita alami di bumi, ya, termasuk mungkin kegagalan atau keberhasilan. Itu Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu dengan sempurna. Amin. Jadi Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang indah, yang sempurna dalam kehidupan kita, untuk kita bisa mempergunakan waktu itu. Saudara, kalau kita menghitung waktu misalnya, saudara, ya. Nah, kalau dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Ya, ada 24 jam, yang berarti kalau kita hitung menit itu ada 1440 menit. Nah, detiknya berapa? 86.400 detik. Wow, waktu yang begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kita dalam sehari. Saudara, dalam sehari 24 jam. Itu adalah jumlah yang cukup untuk menggenapi, ya, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Itu adalah waktu yang cukup untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hari ke sehari yang kita lewati. Berapa banyak, saudara, ya, berapa banyak waktu, ya, kadang-kadang terbuang atau dengan sia-sia hanya untuk misalnya contoh, saudara, ya, contoh, saya percaya saudara tidak melakukannya, ya, misalnya contoh hanya tiap hari hanya pegang handphone terus main gadget terus, ya, atau membolak-balik majalah misalnya. Wah, tiap hari baca majalah, dan ya itu penting, saudara, ya, misalnya, atau lagi nonton TV, ya, yang berlebihan, saudara, ya, itu kan, ya, itu tidak masalah, saudara, ya, itu tidak masalah. Artinya bahwa semua itu bisa dinikmati, ya, bisa, tetapi kita harus menyadari bahwa jikalau itu berlebihan, maka itu kan akan menjadi satu kebiasaan yang tidak berguna. Nah, ini, ya, saudara, ya, jadi memegang gadget atau, ya, penting sekali, karena kita bisa juga mendapatkan informasi dari gadget itu misalnya, atau majalah, atau nonton TV, itu kan penting juga. Tetapi yang masalah adalah ketika waktu yang ada itu kita pakai, ya, hanya khusus untuk itu saja, untuk melakukan itu saja. Nah, itu kan waktu yang terbuang, ya. Sembari kita bisa melakukan hal yang lain, usaha-usaha yang lain, misalnya seperti itu, tetapi kita lebih menonjolkan ke hal itu. Nah, itu hal-hal yang sepertinya tidak berfaedah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saya mengajak setiap kita bahwa segeralah hentikan, ya, dengan hal-hal yang demikian. Tapi mari kita kembangkan diri kita dalam mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, sehingga hari hidup kita itu betul-betul berfaedah seperti itu. Saudara-saudara sekalian, waktu yang sangat efektif dalam kehidupan kita adalah waktu kita habiskan bersama dengan Tuhan. Saya ulangi, waktu yang efektif dalam hidup kita sebagai orang percaya, ya, adalah waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan. Amin. Waktu yang kita habiskan dengan Tuhan. Saudara, semakin Anda sibuk, saudara, ya, semakin sibuk, ya, mungkin harus, maka dengan hal itu, maka kita harus lebih banyak berdoa, seperti itu, ya. Atau mungkin karena sibuk jadi berdoanya kurang. Waktu yang kita berikan kepada Tuhan itu sudah sangat jarang, kurang sekali. Ya, mungkin hanya ada waktu, tapi waktu yang sisa
Ya, seperti itu. Jadi mari. Nah, dengan demikian ingat, waktu yang penting, waktu yang efektif dalam kehidupan kita adalah waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, boleh kita melakukan aktivitas lain. Tetapi ingat, setiap aktivitas kita yang kita lakukan itu Alkitab mengatakan seperti itu. Apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah atau kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara bekerja, di mana saudara bekerja hari ini, melayani hari ini, di mana engkau bekerja, mungkin engkau di kantoran, mungkin engkau di pelayanan, mungkin engkau di tempat-tempat atau di usahamu sendiri, saudara melayani orang lain, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Artinya bahwa kembangkan atau bangun dari dalam diri saudara pelayanan yang penuh dengan kasih. Amin. Bangun pelayanan dengan kasih dan pergunakan itu sebaik mungkin seperti itu. So, agar apa? Ya mungkin melalui kehidupan saudara ketika mempergunakan waktu dengan baik. Mungkin saudara dalam bisnis saudara melayani orang lain, misalnya ada pembeli yang datang atau apapun itu, saudara layani dengan baik. Dan dari situlah saudara bisa menyampaikan, misalnya memberitakan Injil atau memberitakan kebenaran bagi orang itu, saudara. Saudara tidak harus, ya itulah bagaimana kita harus mempergunakan sebaik waktu itu. Nah, itu tadi. Nah, sedemikian maka saya katakan bahwa begini, bahwa di dalam waktu yang efektif itu kita pergunakan dengan baik. Ya, dan saudara bahwa semakin sibuk kita kan semakin kurang juga pula kita menggunakan waktu kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, ya tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa, saudara ya. Jadi dengan kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu, ya pertolongan Tuhan atau penyertaan Tuhan, ya ada dalam kehidupan kita. Amin. Sia-sialah orang yang mengandalkan kekuatannya seperti itu. Oke, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberikan kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali, saudara, untuk melewati setiap badai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita mempergunakan waktu dengan baik, menghabiskan waktu kita dengan Tuhan, ya, saya percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita dan akan memberikan kepada saudara dan saya kekuatan supranatural untuk kita bisa melalui hari-hari yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Amin. Saudara, mari saya mengajak setiap kita bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan, yang kehidupan yang ada di bumi ini, yang Tuhan percayakan kepada kita, itu ada masanya, ya. Seperti sebuah pekerjaan, ya, yang memiliki tenggang waktu, saudara, ya. Pekerjaan itu punya tenggang waktu, saudara. Demikian juga hidup kita di bumi. Jika kita bermalas-malasan dan berpangku tangan, ya, tentunya kita akan kehabisan waktu, ya. Saudara, pencuri bisa datang dalam berbagai rupa. Ya, saudara, ya, pencuri bisa datang dalam berbagai rupa. Mereka bisa berupa misalnya tawaran-tawaran kesenangan dunia, ketenaran, ya, atau kedudukan yang membuat kita berhenti melakukan hal-hal yang Tuhan suruh. Ingat, saudara. Ingat saya katakan tadi apa? Bahwa pencuri datang itu dalam berupa banyak, dalam berbagai rupa, saudara. Bisa saja dalam kesenangan, ketenaran, kedudukan misalnya, ya, yang membuat kita berhenti melakukan hal yang Tuhan suruh atau perintah dalam kehidupan kita. Nah, jika kita tidak mengenali para pencuri itu, saudara, jika kita tidak mengenali pencuri itu, saat Tuhan datang, kita akan sadar, ya, kita baru sadar, wah, ternyata banyak waktu yang terbuang percuma. Ya, ketika pencuri datang, pencuri datang mengambil kita tidak pernah tahu, saudara. Tetapi mari pergunakan waktu dengan baik, minta sama Tuhan waktu dengan baik, minta sama Tuhan, Tuhan berikan kami hati yang bijaksana untuk kami boleh berhitung hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Napoleon Bonaparte pernah berkata seperti ini, jarahan yang diambil musuh, saudara, masih bisa engkau rebut
tetapi tidak dengan waktu. Saudara, saya ulangi. Napoleon Bonaparte pernah berkata begini, jarahan yang diambil masih bisa engkau rebut, tetapi tidak dengan waktu. Artinya saudara, seperti yang saya katakan tadi, jika kita mengalami kebangkrutan, itu tidak apa-apa saudara. Tapi iya kan, karena apa ya, kita masih bisa bekerja dan menghasilkan uang lagi. Tetapi waktu yang terbuang itu tidak akan pernah kembali. Saudara, John D. Rockefeller ya pernah juga berkata seperti ini. Orang yang termiskin adalah yang tidak memiliki apapun kecuali uang, saudara. Wow, saudara, kalau saudara masih punya uang, berarti saudara bukan orang yang termiskin. Tetapi yang intinya adalah, saudara, kalau kita kehabisan waktu, kita punya kegagalan, itu kan semua bisa proses. Tetapi kalau kehabisan waktu, itu akan timbul penyesalan. Dan penyesalan itu tidak datang terlebih dahulu, tetapi penyesalan itu akan datang di waktu kemudian. Maka dengan demikian, saudara, sebelum kita menyesal, alangkah baiknya ketika kita mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kapanpun saudara, dimanapun, pergunakan waktu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya memberikan beberapa untuk kita renungkan, saudara, tentang kisah-kisah di dalam Alkitab, di mana orang-orang yang begitu mengalami proses-proses yang luar biasa yang Tuhan pakai. Dan saya percaya bahwa ini akan menjadi satu bagian dalam kehidupan kita, bahwa ternyata di dalam waktu Tuhan itu ada proses-proses pembentukan. Saudara, hanya kita mau nggak kita hidup dan tetap berada di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita diberi kemampuan, keberhasilan, dan kesuksesan seperti orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab. Contoh saudara, misalnya Yusuf menjadi penguasa kedua di Mesir. Nah, jika kita melihat bahwa Yusuf ini ketika dia seorang muda dan dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, dan orang Ismail membawa dia ke Mesir pada saat itu dan dijual kepada orang di Mesir pada saat itu. 13 tahun, saudara, kita melihat 13 tahun proses pembentukan oleh Tuhan. Nah, waktu 13 tahun sepertinya terbuang sia-sia. Saudara ya, kalau kita melihat bahwa 13 tahun sepertinya terbuang sia-sia, tetapi saudara, justru itulah yang membuat Yusuf menjadi orang, ya, dia menuju ke istana, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi kisah ini sudah mengajarkan bahwa di dalam waktu itu adalah proses yang Tuhan bentuk bagi seorang Yusuf. Atau saja misalnya seorang Simson. Ya, Simson itu bisa membunuh lebih banyak orang Palestina ya, pada saat ia buta dan bertobat kepada Tuhan, daripada sewaktu ia masih kuat dan gagah perkasa. Wow, saudara, ini kan berbeda. Saudara, kalau kita melihat, wah, ini kok bisa terjadi? Ya, Simson ya membunuh lebih banyak orang ketika dia mengalami yang namanya telah buta ya, dan bertobat. Nah, tapi ini adalah satu pelajaran, ya, pelajaran penting bagaimana masa lalu yang sia-sia itu adalah hal yang menjadi pelajaran dan akan membuat kita bertobat, saudara ya, akan bertobat kembali kepada Allah kita. Mari. Yang ketiga misalnya, saudara. Contoh yang ketiga adalah Petrus dan para murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, dikatakan bahwa seharian mereka mencari ikan, namun seekor pun mereka tidak dapat, saudara. Ini ketika Petrus dan murid-murid yang lain dikatakan seperti itu, mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi namun ketika Tuhan memerintahkan ya, dengan sekali tarik, saudara ya, ketika Tuhan memerintah sekali tarik, apa yang terjadi? Wow, ternyata mendapatkan apa? Ikan 153 ekor, ikan besar yang masuk ke dalam jala mereka. Ya, bahkan jalanya pun dikatakan bahwa hampir goyang karena penuh dengan ikan. Ini satu pelajaran. Saudara, ada kisah yang mengatakan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu saudara tahu tentang jam pasir ya. Nah, jam pasir itu kalau kita melihat begini, jam pasir itu ketika jam pasir itu masih penuh dengan air itu, dengan pasir itu, jam pasir itu ketika dia masih penuh dengan pasir, maka kita lihat pergerakan pasir itu ke bawah itu sangat
lambat sekali turunannya, ya, lambat sekali turun pasir itu, ya. Namun jika hampir habis, ternyata ya, jika hampir habis jam pasir, ya, pasirnya, maka penurunannya itu terasa semakin cepat. Saya ulangi begini, saudara, jam pasir, ya, itu kan diisi pasir, misalnya ada jam pasir gitu ya. Jadi dia terus ketika pasirnya itu masih banyak di dalam, maka penurunan pasir itu lambat kelihatan. Mungkin dalam kehidupan kita ketika kita masih muda juga, wow, masih sangat kok. Tetapi begitu waktunya, saudara, sudah hampir-hampir habis, wah, ternyata semakin cepat ya. Begitupun tadi jam pasir. Begitu pasirnya sudah semakin sedikit, maka proses daripada penurunannya itu semakin terasa cepat. Saudara, saat masih muda, waktu sepertinya masih lama, ya, sehingga manusia menghambur-hamburkan waktunya, ya, untuk kesenangan dunia. Saat usia senja dan waktu tersisa semakin sedikit, maka muncullah penyesalan. Mereka yang bijaksana, ya, akan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saudara ingat, jam pasir masih kuat, masih banyak pasirnya, maka dia lambat turunannya. Tapi semakin sedikit pasirnya, maka dia semakin cepat proses penurunannya. Masa muda, saudaraku, ya, saat muda seperti yang masih kuat, tapi ketika sudah tua, sudah mulai senja, saudara, ya, maka ya waktu semakin sedikit akan muncul penyesalan. Saudara, sebelum penyesalan terjadi, saya mau katakan, mari saudaraku, pergunakan waktu yang baik, bertobat, ya, kembali cari Tuhan, hidup dengan Tuhan, ya, melayani, ya, saudaraku, dimanapun saudaraku aktif dalam ibadah, sekalipun lewat online. Ini kan sangat penting, adalah waktu yang terbaik yang saudara berikan kepada Tuhan. Saudara, mari pergunakan waktu sebaik mungkin, ya, sehingga setiap kita boleh memperoleh hidup yang bijaksana. Maka saya mengajak saudara-saudara, ya, dari poin-poin yang kita dapat, yang saya sampaikan tadi, saya mengingatkan kepada saudara-saudara untuk kita mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, saudara, poin yang pertama, mari, bahwa sekiranya setiap kita, ya, mempunyai perencanaan yang tepat, ya, bukan berarti tidak punya iman, tetapi saudara ingat bahwa karena kita punya iman, maka kita mempunyai perencanaan. Saya ulangi, poin pertamanya adalah, mari, saya mengajak setiap kita, milikilah, buatlah perencanaan dalam kehidupan saudara. Bukan karena kita tidak punya iman, tetapi karena justru kita punya iman, maka kita membuat perencanaan yang terbaik. Dan yang kedua adalah, ingat, waktu yang paling efektif adalah waktu yang paling efektif dalam hidup kita adalah waktu kita bersama dengan Tuhan. Amin. Ingat, waktu yang paling efektif dalam kehidupan kita adalah waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, waktu itu bernilai kekal, maka jika setiap kita menggunakannya dengan bijak, seturut dengan kehendak Tuhan. Saya ulangi, waktu itu bernilai kekal jika setiap kita menggunakannya dengan bijak atau seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Buatlah jadwal sehari supaya hidup kita lebih efektif. Lakukan hal-hal yang prioritas, yang terlebih dahulu. Ya, jika kita memiliki target, buatlah target supaya dapat kita kerjakan lebih dahulu. Waktu supaya kita apa? Waktu supaya kita ada dorongan atau urgensi untuk kita menghadapi hal itu. Ada kalanya kita mengalami kegagalan. Misalnya, saudara, ada kalanya kita mengalami kegagalan dalam melakukan tugas. Tetapi jikalau saudara gagal, ingat, segeralah bangkit dan perbaiki. Tuhan pun sudah memperhitungkan semua hal tersebut, keberhasilan dan kegagalan kita. Kembali saya mengatakan, saudara, mari pergunakan waktu dengan baik. Datang kepada Tuhan dan ingat,
minta sama Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, kiranya dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan, kita dibawa kepada satu pemahaman yang semakin jelas, membuat kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan atas hidup kita. Ya. Jadi saudara, mari sebelum kita akhiri, kita akan kembali berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman ini, juga kita mau naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran yang sudah kami dengar saat ini. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Dan kami terima itu dengan penuh sukacita. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berubah. Kuasa firman-Mu akan memberkati, mengubahkan setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman bagi kami. Biarlah Tuhan pakai dengan luar biasa. Tambah-tambahkan anugerah-Mu, rencana-Mu semakin jelas, semakin nyata di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada malam ini juga kami tidak lupa mau berdoa, menaikkan doa-doa kami kepadamu, karena kami percaya Engkaulah jawaban doa kami. Hamba-Mu berdoa malam ini Tuhan, untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya turunkan anugerah-Mu, berkat-Mu bagi mereka. Biarlah kasih karunia Allah limpah atas hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari ini mungkin terganggu karena sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Secara khusus kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang memohon bantuan doa kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan jamah mereka. Kami berdoa untuk Koseki, suami dari Ibu Acun. Kami minta jamahan Tuhan atas gangguan sakit penyakit yang dialami di lambungnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah dia Tuhan. Juga kami doakan putrinya Sally yang akan mengikuti tes untuk masuk ke dokter spesialis. Tuhan juga tolong biar akhirnya hikmat-Mu, penyertaan-Mu ada. Dia boleh berhasil. Kami berdoa juga Tuhan jamah anak ini, berikan kiranya kekuatan, kesehatan pada fisiknya. Gangguan-gangguannya mungkin mengganggu tubuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudari kami Sabrina, yang saat ini mungkin mereka sedang menanti kehadiran putra mereka, anak pertama mereka. Tuhan juga tolong, biarlah kiranya dalam masa penantian ini ada penyertaan, perlindungan Tuhan. Kesehatan Tuhan berikan kepada Sabrina maupun kepada bayi yang ada dalam kandungannya. Sehingga bayi ini boleh terus bertumbuh dengan sehat. Sehingga saatnya akan lahir dengan selamat, dengan sempurna, dengan tidak kurang satu apapun. Dan membawa sukacita, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Teman-teman umat-Mu yang lain yang juga mungkin sedang dalam keadaan sakit, jamah mereka. Kami berdoa juga untuk ibu-ibu yang lain yang mungkin sedang mengandung. Tuhan kiranya Engkau memberkati kandungannya, memberkati ibunya. Biarlah kiranya bertumbuh terus di dalam kekuatan, dalam anugerah Tuhan. Bayi yang dikandung boleh bertumbuh dengan sehat, sehingga waktunya akan lahir dengan baik ya Tuhan. Membawa sukacita dalam setiap pribadi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang hari-hari ini Tuhan, mereka mungkin ada dalam kesibukan pekerjaan, mereka harus sekolah, mereka kuliah, dimanapun juga mereka berada. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, lindungi anak-anak kami. Baik mereka yang mungkin ada bersama kami di rumah maupun di luar kota, di luar negeri. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang ajaib, Allah penolong, pengasih yang menyatakan perlindungan dan berkat-Mu bagi anak-anak kami sekalian. Lindungi anak-anak kami dari hal-hal yang jahat. Lindungi anak-anak kami dari perkara-perkara yang merusak hidup mereka. Tapi biarlah pagar dari Tuhan memagari hidup mereka. Mereka boleh hidup di jalan Tuhan. Mereka hidup di dalam takut akan Engkau ya Tuhan.
Bapa, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Di tengah situasi yang sulit ini, kami menaruh harapan kami kepadamu, karena kami percaya hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang sedang memanggil kami, memilih kami, menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan pelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan lindungi kami, sehingga kami boleh tetap sehat, boleh tetap kuat. Pekerjaan kami diberkati, usaha kami boleh terus diberkati. Apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, biarlah Tuhan terus kembangkan itu, sehingga dunia boleh melihat ada campur tangan-Mu yang nyata, kemuliaan-Mu nyata ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan anak-anak Tuhan yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, dimanapun juga mereka berada, dimanapun juga Tuhan tempatkan mereka. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menyertai, mencukupi, memberkati mereka. Biarlah kiranya urapan kuasa-Mu memakai mereka sekalian, supaya kehadiran mereka dimanapun juga, mereka boleh membawa terang Tuhan, mereka boleh menjadi garam, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan, turunkanlah anugerah-Mu bagi setiap kota di mana mungkin mereka mengikuti ibadah ini. Tuhan, Kau jamah mereka, berkati kota itu, pemimpin-pemimpinnya Kau berkati, bahkan seluruh bangsa ini Tuhan juga berkati. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, ada kiranya lawatan Allah, kuasa dan berkat Allah mengalir, kesehatian Tuhan berikan, hikmat Tuhan berikan, untuk mereka melakukan tugas mereka dengan baik, dengan hati yang penuh tanggung jawab, dengan hati yang penuh takut dan hormat kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi kami sedang menghadapi pandemi COVID-19, di tengah situasi gangguan ekonomi yang ada, kami mohon campur tangan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Tolong bangsa kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya pandemi ini boleh berlalu. Tuhan tolong, biarlah pandemi ini boleh berlalu, karena kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan, Engkau tidak pernah lepas kontrol Tuhan. Semua ada dalam kendali-Mu. Engkaulah yang punya otoritas di atas segala otoritas yang ada. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati penduduk Indonesia. Biarlah kemuliaan Allah ada atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa, biarlah Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini. Gereja ini ada oleh karena Tuhan. Engkau yang telah membuatnya, membangunnya, menetapkannya ada di tempat ini. Kami minta Tuhan nyatakan rencana-Mu. Kami minta Tuhan nyatakan kehendak-Mu. Apa yang Kau ingin lakukan, lakukanlah Tuhan. Berkat-Mu turun atas seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan gereja ini, maupun masyarakat yang ada di sekitar tempat ini. Di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Mereka dilindungi, dijaga, hadirat Allah boleh mereka rasakan. Biarlah kiranya kemuliaan-Mu juga nyata, kasih-Mu nyata bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami kembalikan segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Ya. Nanti hari Jumat, saudara kita akan kembali bertemu dalam acara Eva seperti malam ini. Ya, pastikan saudara boleh hadir dan menikmati hadirat Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Hari Sabtu, saudara nanti ada ibadah remaja dan pemuda jam 6 sore. Mari pemuda dan remaja engkau hadir, isi hidupmu dengan firman. Sebab Alkitab berkata, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan hidupnya bersih, mempertahankan hidupnya benar, mempertahankan hidupnya tetap ada di dalam jalan Tuhan. Alkitab bilang, hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi mari pemuda remaja, engkau hadir, nikmati firman Tuhan. Bersama dengan teman-temanmu, kita mau terus bertumbuh dalam Tuhan. Hari Minggu, saudara, kita akan ibadah jam 8 pagi di gereja, lalu dilanjutkan dengan sekolah minggu yang disiarkan secara online. Ya. Lalu sore ada jam 5, saudara, kebaktian umum kembali. Jadi mari,
inilah anugerah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara, biarlah situasi ini tidak menghalangi langkah kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Sebab saya mengerti saudara bahwa kita memang bisa ikuti ibadah online. Bahkan kita bisa dengar saudara mungkin firman Tuhan yang begitu luar biasa yang memberkati kita dari hamba-hamba Tuhan secara online. Itu tidak salah. Tetapi saudara, pasti ada sesuatu yang berbeda ketika engkau hadir dalam rumah Tuhan. Dan itu tidak akan pernah engkau dapati lewat online. Ya, jadi mari saya undang saudara hadir. Hari Minggu jam 8 pagi di gereja, lalu jam 5 sore untuk kebaktian umum itu. Saudara, itu yang mau saya sampaikan. Siapkan hatimu, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kalau saudara mau memberi persembahan bagi Tuhan, berikan. Saudara bisa transfer di nomor rekening yang tertera di handphone saudara, di laptop saudara itu. Berikan dengan sukacita. Sebab Alkitab bilang, Tuhan memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi jangan terpaksa, saudara, tapi berikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.